Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan hari ini, Kamis 11 Maret tahun 2021, dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6, dengan perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya mengajak kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, yang selalu ada bersama kami dan menyertai dalam setiap keadaan hidup kami. Terima kasih karena kami masih ada sampai hari ini dan merasakan berkat-berkat-Mu. Ketika saat ini kami merindukan suara-Mu menyapa kami melalui firman-Mu yang kudus, hendaknya Engkau berkenan untuk itu. Mampukan kami untuk mendengarnya dengan baik, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang setiawan. Teguhkanlah iman kami di tengah berbagai situasi dan keadaan, dan biarlah kami tetap percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan nas kita hari ini dari ayat 3 dan ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Tema untuk kita hari ini adalah dipilih untuk memuliakan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang saya kasihi oleh pertolongan Tuhan dan yang diberkati, kekayaan adalah idaman setiap orang. Berbicara tentang kekayaan pun orang sudah merasa senang. Lalu banyak orang juga membicarakan tentang cara-cara untuk bisa meraihnya. Banyak juga orang yang merasa senang walaupun hanya sekedar bisa berhayal menjadi orang kaya. Menjadi kaya lalu diidentikan dengan kebahagiaan. Apabila kaya, maka akan bahagia. Itu adalah ukuran kekayaan dan kebahagiaan yang bersifat duniawi. Menjadi kaya memang tidak salah. Sekedar berhayal kaya pun juga tidak salah. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang terkasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita oleh Rasul Paulus adalah dalam rangka ingin menjelaskan tentang kekayaan. Namun di sini bukanlah kekayaan duniawi yang diperoleh melalui kerja keras, namun kekayaan rohani yang kita peroleh melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kekayaan rohani itu? Siapa yang memilikinya? Dan bagaimana seharusnya sikap orang yang memiliki kekayaan rohani itu? Kekayaan rohani tidak dalam bentuk uang tunai atau deposito atau barang-barang mewah. Tetapi kekayaan rohani adalah berkat rohani. Berkat rohani itu adalah yang pertama, Allah telah memilih kita
sebagai anak-anaknya, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Pemilihan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah dan inisiatif Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi hidup kudus bukan pilihan, tetapi suatu keharusan. Yang kedua, kita beroleh penebusan. Penebusan yang dilakukan di Bukit Golgota akan menjadi bagian dari penebusan diri kita sebagai pewaris kerajaan sorga. Yang ketiga, Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Dengan demikian kita memiliki pengetahuan dalam segala macam perkataan. Sebab Allah menyingkapkan rencananya dan programnya bagi kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita bisa memahami segala rencana Allah bagi hidup kita dan bagi dunia ini. Dan yang keempat adalah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Allah telah menjanjikan kepada kita Roh Kudus, dan ini adalah warisan yang sangat luar biasa. Roh Kudus adalah jaminan terhadap apa yang akan kita warisi di masa yang akan datang. Dan setiap orang percaya adalah pewarisnya. Itulah beberapa kekayaan rohani yang diberikan kepada kita oleh Allah. Lalu siapa yang bisa memilikinya? Yang bisa memilikinya adalah setiap orang percaya kepada Kristus. Namun kekayaan rohani tidak terkumpul dengan sendirinya. Kita harus memupuk hubungan yang erat dan baik dengan Kristus. Karena itu perlu perjuangan dan harus tetap menjadi taat dan setia kepada Kristus. Ketika kekayaan rohani diberikan kepada kita, maka kita tidak boleh bersikap sombong, tetapi harus selalu rendah hati dan selalu membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab kekayaan sejati adalah kekayaan hubungan, yaitu hubungan yang kaya dengan Tuhan dan hubungan yang kaya dengan sesama. Kekayaan finansial menjadi baik hanya jika kekayaan finansial itu semakin memperkaya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan diberkati Tuhan, kita bisa melihat bahwa banyak orang mengorbankan kebahagiaannya karena terlalu fokus dalam memenuhi kekayaan, harta benda, dan juga mencari uang sebanyak-banyaknya. Banyak orang juga yang rela mengorbankan waktu yang baik dengan keluarganya. Banyak orang tua yang berpikir bahwa jika ia sudah memberikan sarana pendidikan yang terbaik, kebutuhan sandang pangan yang berlimpah, serta warisan materi yang berlimpah bagi anak-anaknya, berarti ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang sukses. Namun mereka lupa bahwa harta warisan sejati terbaik bagi anak-anak dan setiap keturunan, bagi setiap generasi adalah warisan iman dan karakter yang berkualitas. Semua berkat rohani itu Allah tuangkan di dalam Yesus Kristus.
malah Kristus sendiri adalah berkat Allah bagi manusia. Oleh karena penyelamatannya, kita telah menerima segala berkat rohani, dan kita telah menjadi anak-anak Allah. Tentu yang menjadi fokus perhatian kita bukan semata-mata kekayaan duniawi ini, sebagaimana Yesus menegaskan dalam Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nyawa jauh lebih berharga daripada seluruh harta di dunia ini. Kekayaan dunia menjadi tidak berarti jika tanpa kekayaan dan kemenangan rohani, dan itu adalah anugerah Allah. Karena itu, jika saat ini ada banyak rencana-rencana yang kita susun ke depan, maka hendaknya kita ingat bahwa rencana-rencana itu disusun bukan hanya untuk mencari kekayaan duniawi, melainkan untuk mencari kekayaan rohani. Pancarkanlah kemuliaan Tuhan yang telah memilih dan memiliki kita, hingga dunia ini dapat melihat bahwa kita adalah benar orang-orang yang terpilih dan yang sah menjadi milik Allah. Pertolongan Tuhan kiranya selalu memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.